juga berdoa untuk juga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang, akan join Bapak, Engkau berkati apapun kesibukan mereka hari ini Bapak, Engkau memberkati dan biarpun, untuk keluarga mereka semuanya diberikan kesehatan sehingga mereka juga ada, untuk bisa join untuk ibadah pagi ini dengan semangat, dengan kerinduan yang dalam, dan kami percaya kami semua akan diberkati oleh ibadah online pagi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua ya Bapak. Kami mau mempersembahkan hati kami yang terbaik untuk Engkau Bapak, untuk ibadah hari ini dan kami, sudah siap Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Mu yang luar biasa dan kami percaya Engkau akan memberkati kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah pagi ini hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Oke, saya serahkan ke Amin. Pastor. Semua bisa tepuk tangan sama-sama, kamu. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, Kau besertaku. Ku bersandar pada firman yang menuntunku, terangi jalanku. Hey, hey.
Mari Bapak Ibu Saudara, saja kita boleh siap hati kita boleh berdoa bersama-sama, dimanapun kita berada saat ini. Bapa di surga, terima kasih, sungguh tidak ada yang lebih baik selain di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Satu hari lebih baik bersama-Mu, Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Ini adalah pujian yang kami naikkan dari hati kami, Tuhan. Sungguh tidak ada yang lebih baik daripada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, buat pagi ini. Kami rindu bahwa hadirat-Mu saat ini boleh meneguhkan setiap hati kami, Tuhan. Yang berbeban berat, Tuhan, janji-Mu berkata Engkau akan memberikan kelegaan. Dalam nama Yesus, Tuhan, yang berbeban berat menjamah dalam nama Yesus. Bapak yang sakit, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan yang mengalami kekhawatiran, Tuhan, janji-Mu berkata bahwa Engkau pelihara kami. Tuhan yang mengalami setiap ketakutan, apapun beban, Tuhan, permasalahan dalam hidup kami, Tuhan, tidak ada yang lebih baik dari semua yang kami bisa harapkan selain kepada Engkau. Terima kasih buat pagi ini, Tuhan. Bila kami menyerahkan setiap hidup kami di dalam tangan-Mu, supaya kami bisa, Tuhan, berjalan, Tuhan, dengan kekuatan-Mu. Tuhan, 1 minggu yang kami lewati ini, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan, sampai hari ini. Bahkan, Tuhan, Kau terus berbicara, Tuhan, lewat firman-Mu pagi ini. Saya percaya, Tuhan, hari-hari ke depan kami adalah hari depan penuh harapan, bahkan rancangan dan destiny yang Kau sediakan buat kami, Tuhan, adalah penuh harapan dan penuh damai sejahtera, Tuhan. Karena itu, Tuhan, pagi ini kami mau mendapatkan, Tuhan, kekuatan lewat firman-Mu. Berbicara pada setiap hati kami. Karena itu, Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami saat ini. Ya, Roh-Mu, Tuhan, boleh bekerja, menjamah setiap firman yang kami terima, Tuhan, menjadi sesuatu yang boleh membangkitkan kehidupan kami, yang boleh hidup dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus yang sudah berdoa sama-sama katakan. Amin. Yes, shalom semuanya, apa kabar? Haleluya. Boleh semua kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus kita dulu, kasih tepuk tangan, reaction Anda. Sungguh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup kita, haleluya. Terima kasih buat teman-teman volunteers yang sudah mempersiapkan ibadah hari ini. Saya percaya tidak mengurangi setiap kerinduan kita untuk bersekutu bersama Tuhan, walaupun secara online. Saya percaya hari ini kita boleh diberkati juga oleh firman Tuhan. Sama-sama saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ya mungkin ini jarang kita lakukan, tapi saya ajak yuk kita boleh buka video sebentar. Kalau tadi Albert bilang, mau salaman sekarang belum bisa nih, tapi paling tidak kita bisa saling lihat nih ya. Ya, saya pengen lihat wajah-wajahnya. Ya, lama nggak bisa salaman, tapi kita masih bisa tatap muka. Ya, shalom semuanya, keluarga dan anak-anak muda. Ya, boleh saling menyapa sebentar di tempat ini. Ya, ternyata semuanya penuh dengan sukacita. Ada yang jauh dari sini, saudara, ada Bu Rosi di Makassar ya. Oh, sudah Pontianak ya? Sudah kembali ya? Oh, sudah kembali. Ya, jadi kita bisa dipertemukan walaupun jauh ya, kita bisa beribadah online. Ya, sekali lagi, God bless semuanya. Thank you. Silakan kalau buka terus juga boleh ya. Jadi kita bisa saling melihat terus ya. Oke, saudara, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam tema yang sama dengan subtema yang baru. Minggu lalu kita belajar tentang chosen and destined by grace, saudara. Dan minggu ini kita belajar dengan satu tema chosen and destined by hope, saudara. Oke? Saja kita boleh sama-sama bacakan dulu deklarasi kita. Saya akan tampilkan di layar, kita bisa mengatakan dengan bersuara, dengan keyakinan, dengan mantap bahwa sungguh firman Tuhan adalah kabar baik buat kita semua. Yuk sama-sama, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Amin. Saudara, kita hari ini akan masuk ke tema yang kedua di bulan Januari ini. Dalam 2 bulan ke depan kita akan belajar tema besar itu Chosen and Destined dari kitab Petrus, saudara. Ya, ini menjadi satu permulaan yang sangat
bagus buat kita mengawali tahun ini, saudara, untuk kita masuk di tahun yang baru, saudara, baru berapa hari, kita masuk di 2021, ada banyak hal kita belum tahu ke depannya, tapi saya percaya firman Tuhan adalah jaminan kepastian buat kita semua. Ya, hari ini dengan tema Chosen and Destined for Hope, saudara. Di minggu lalu itu for grace, minggu ini for hope, saudara. Jadi kita dipilih dan ditentukan ya untuk harapan, saudara. Tuhan memberikan kita harapan. Tuhan telah merancangkan harapan buat kita semua. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Hari ini ayatnya cukup banyak, tapi kita akan sama-sama, saudara, menyimak dengan baik. Mari kita siapkan catatan, mungkin Anda yang mau mencatat, ya, kita boleh merenungkan firman Tuhan, nggak cuma lewat, tapi saya percaya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan, ya. Sama-sama kita lihat dalam firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ke 12. Saya akan bacakan buat saudara semua. Ayat ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti zat yang sama dan yang bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Hari ini, saudara, kita akan belajar dengan satu kata yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu hope atau pengharapan. Ya, saudara, kalau kita tanpa pengharapan, hidup ini rasanya kita tidak akan ada di tempat ini. Kalau kita nggak punya pengharapan, kita nggak bisa saat ini bertemu walaupun secara online. Karena pengharapan itu adalah sesuatu yang menjadi dasar untuk kita melangkah dalam hidup ini. Harapan itu bicara kita melihat sesuatu kepastian di masa depan dan juga keterlibatan Tuhan saat ini. Itulah pengharapan yang hari ini kita mau belajar, saudara. Sehingga kita bisa bersukacita di dalam masa-masa sulit sekalipun. Kita mau belajar bahwa pengharapan yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang memberikan kita jaminan yang tidak akan mengecewakan. Banyak orang berharap, tapi banyak kali juga manusia kecewa dengan pengharapannya sendiri. Tapi saya percaya kita sama-sama yakin bahwa firman Tuhan atau janji Tuhan tidak akan mengecewakan Anda dan saya. Satu cerita, saudara, seorang raja menghukum seorang pegawainya, saudara, ini dengan cara yang tidak biasa. Cerita ilustrasi bahwa raja itu berkata kepada orang yang mau dihukum pegawainya itu bahwa satu-satunya cara agar orang itu bisa lolos dari hukuman mati hanya kalau dia bisa mengajari, saudara, kuda ya di kerajaan itu
untuk bisa terbang tahun depan. Jadi pegawainya ini bisa lolos dari hukuman mati itu, tapi syaratnya lucu, saudara ya. Syaratnya tidak masuk akal juga. Dikatakan kalau kamu bisa buat kuda ini terbang, dikasih waktu 1 tahun, maka kamu tidak akan dihukum mati. Saudara, apa yang terjadi? Pegawai kerajaan itu nggak langsung panik, saudara. Dia tidak meratapi nasibnya karena akan dihukum mati. Karena ketika ditanya kenapa dia begitu optimis, saudara. Harusnya kalau orang dihukum, apalagi hukuman mati, sudah kehilangan harapan, sudah putus asa, saudara. Tapi pegawai ini ketika ditanya, dia mengatakan begini, banyak hal bisa terjadi kok. Dalam 1 tahun ini, ada kemungkinan mungkin bisa jadi rajanya yang mati duluan. Ya, bisa jadi rajanya yang dipanggil Tuhan duluan, saudara. Atau bisa jadi kudanya yang mati. Atau mungkin, saudara, kuda itu benar-benar bisa terbang gitu. Pikirannya sampai sejauh itu, saudara. Dia punya waktu 1 tahun, tapi pegawai ini memberikan satu gambaran bahwa dia tahu cara bagaimana berharap. Dia tahu apa itu berharap atau punya pengharapan, saudara. Karena saudara, dia punya waktu 1 tahun, dia tidak melihat masa depannya bakal berakhir, tapi dia punya pengharapan hari ini. Ya, itu satu singkat cerita, ya. Ini tidak ada endingnya, tapi ini menggambarkan satu respon seseorang yang punya pengharapan, saudara. Ya, yang tidak menyerah dengan situasi yang menimpa dia. Jadi pegawai ini begitu optimis, ya. Ada kemungkinan kok, ada kemungkinan bisa terjadi ini dan itu. Sebelum dia menerima kenyataan bahwa dia akan dihukum mati, saudara. Saudara, hari ini kita mau belajar, saudara, firman Tuhan bahwa pengharapan, saudara, itu bicara tentang sesuatu yang baik di masa depan, saudara. Ya, hari ini kita mendengar banyak berita yang tidak baik yang orang prediksi di masa depan. Seperti halnya pandemi atau virus tahun yang lalu, saudara, ketika awal tahun dikatakan ini bakal terjadi sesuatu yang di luar kendali, bahwa virus ini akan menyebar ke semua negara dan akan memakan banyak korban, saudara. Masa depan yang sudah dikatakan kayaknya ini nggak baik, saudara. Banyak berita-berita yang kita dengar sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, yang mengatakan bahwa sesuatu yang nggak baik itu ada di masa depan kita. Berapa banyak kita tahu heboh kemarin, ada berita pesawat yang hilang kontak kemarin sore, saudara. Dan kebetulan itu juga dari Jakarta menuju Pontianak. Berapa keluarga kemarin sampai telepon, ya, nanya-nanya, ya gimana ya. Cukup mengejutkan, saudara. Dan itu membuat orang, saudara, membayangkan kalau naik pesawat, itu jadi tidak aman. Betul nggak? Biasanya kalau ada kejadian seperti itu, orang nggak berpikir 2 kali naik pesawat, nanti kejadian sama gimana ya. Jadi sesuatu yang kayaknya tidak baik, itu ada di depan kita. Ya. Dan kita sering hadapi itu dalam hidup kita, saudara. Kita nggak bisa abaikan bahwa itu bisa menimpa hidup kita. Ya, saudara. Jadi, pengharapan, ya, yang firman Tuhan hari ini kita mau belajar, pengharapan yang berbicara sesuatu yang baik di masa depan kita, saudara. Kita tahu ada sesuatu yang mungkin orang katakan nanti hari depan, masa depan, ya, tahun ini, tahun ke depan, bakal terjadi ini dan itu yang nggak baik, saudara. Yaitu kita tahu bahwa dunia ini seperti itu, tapi kita jangan lupa bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu memberikan kita satu jaminan bahwa ada sesuatu yang baik di masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Sesuatu yang baik di masa depan kita. Itulah namanya pengharapan, saudara. Sekarang apa yang kita mau lihat itu menentukan apakah kita punya harapan atau enggak, saudara. Kalau kita selalu melihat hal-hal yang tidak baik, ya, perkataan atau prediksi orang, ramalan orang-orang yang mengatakan, wah bakal terjadi ini dan itu, saudara. Saya percaya kalau kita hidupnya melihat, mendengar hal-hal seperti itu yang tidak baik, maka ketika kita tidak akan punya pengharapan hari ini. Bahkan orang yang sudah kehilangan pengharapan hari ini, saudara, dia nggak bisa lihat sesuatu yang baik di masa depannya. Ya.
Tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan firman Tuhan tuh mengatakan bahwa hari depan kita itu penuh harapan, saudara. Penuh dengan sesuatu yang baik. Itu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tapi berapa banyak orang yang tahu, menyadari, dan mau melihat kepada firman Tuhan yang adalah baik buat kita. Karena itu saudara, yuk kita mulai menyaring, saudara, sesuatu yang masuk dalam hidup kita. Ya, mungkin ada perkataan orang-orang, berita di luar sebagainya. Ya, kita pilih lihat firman Tuhan, dengar, pegang firman Tuhan, bahwa sesuatu yang baik itu ada di masa depan kita. Itulah pengharapan, itulah hope, saudara. Harapan adalah melihat ke masa depan dengan satu pengharapan, dengan ekspektasi yang penuh keyakinan, saudara. Ya, kita yakin bahwa sesuatu yang kita harapkan akan terjadi. Walaupun saat ini belum nampak tanda-tandanya, saudara, tapi harapan adalah sebuah keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik daripada saat ini. Itulah pengharapan. Ya, ada orang yang berharap ekonomi membaik. Semua berharap seperti itu. Ya, tapi kenyataannya makin buruk yang ada. Nah, ini nyata-nyata terjadi, saudara. Ada yang berharap bahwa keluarganya akan dipulihkan, kesehatannya akan dipulihkan. Tapi nyatanya juga tidak melihat itu terjadi, saudara. Seringkali yang terjadi adalah, saudara, kita selalu berharap pada keyakinan kita sendiri, pada kepada orang lain, kepada situasi, saudara, di luar. Semua harapan kita yang kita taruh di luar Tuhan, saudara, ujungnya seringkali berakhir dengan namanya kecewa. Saudara, sekali lagi saya ulangi bahwa kalau kita berharap pada manusia, pada keadaan dunia, pada orang-orang hebat, saudara, di dunia ini, bahkan pada keyakinan diri kita, saudara, seringkali yang terjadi adalah tidak sesuai dengan harapan kita yang ada, atau mengecewakan. Tapi sebaliknya, saudara, kalau kita berharap sama Tuhan, saya mau katakan dengan keyakinan bahwa yang terjadi adalah, saudara, melebihi apa yang kita bayangkan dan kita harapkan. Amin, saudara. Dan saya berdoa Anda dan saya juga terus mengalami, kita terus berharap kepada Tuhan, sehingga harapan kita di dalam Tuhan selalu berujung kepada sesuatu yang melebihi pikiran kita, yang melebihi harapan kita, saudara. Tuhan sediakan lebih luar biasa buat kita semua. Ya, saudara, jadi sekarang di mana kita menaruh pengharapan kita? Kepada keadaan di luar atau kepada Tuhan yang ada dalam diri kita? Jangan mengandalkan harapan kita sendiri, saudara, tapi berharap pada Kristus sebagai sumber harapan kita, saudara. Harapan kepada Kristus adalah harapan satu-satunya yang tidak akan membuat kita kecewa, saudara. Jangan kita menaruh harapan pada bahkan diri kita sendiri. Oh, saya bisa nih, saya yakin, dan saya bisa mengatasi keadaan ini dan itu. Saudara, kita bisa kecewa sendiri. Kita hanya satu-satunya yang nggak buat kita kecewa adalah harapan kita kepada Kristus. Ya, saudara. Petrus memberikan 2 alasan, saudara, untuk kita berharap dan menaruh pengharapan kita ya di dalam kepastian. Ayat 4, kalau Anda boleh baca kembali, bahwa dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Artinya apa, saudara? Pengharapan kita yang tidak goyah, ya, pengharapan kita yang pasti, saudara, adalah bicara tentang keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu sorga. Ya, keselamatan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Jadi 2 hal ini, saudara, ini akan menjadi satu pengharapan kita yang membuat kita nggak akan goyah dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena kita tahu bahwa segala yang terjadi dalam dunia ini, saudara, adalah sesuatu yang nyata, baik orang Kristen ataupun orang yang tidak percaya akan mengalami namanya masalah demi masalah dunia ini. Penderitaan. Orang Kristen, saya mau katakan, nggak kebal dengan virus. Ya, jangan kita, wah kayaknya kita orang Kristen
kita spesial, kita nggak akan kena virus, saudara. Jangan mencobai Tuhan, saudara. Ya, saudara. Tapi kenyataannya, saudara, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar sakit, virus, masalah keuangan, pekerjaan, yaitu, saudara, yang lebih besar jaminannya buat kita itu keselamatan. Keselamatan adalah sesuatu yang menjadi pengharapan kita dalam menjalani hidup ini. Saya memberikan satu gambaran yang lebih sederhana seperti ini, saudara. Kalau hari ini, berapa waktu lalu, minggu lalu, ada kedukaan ya keluarga salah satu jemaat ya, Pak Yones, ibundanya, mamanya dipanggil Tuhan, berpulang ke rumah Bapa, dan waktu itu kita mengadakan ibadah. Saya ingat bahwa saya membawakan satu firman Tuhan yang mengatakan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, saudara. Satu masalah paling besar dalam hidup ini adalah bukan soal makanan, keuangan, bukan soal virus, saudara, bukan soal yang kita dengar setiap hari, saudara, yang kita khawatirkan, yang banyak orang khawatirkan, bukan itu, saudara. Masalah terbesar dalam hidup seseorang, saudara, manusia. Semua manusia adalah keselamatan. Karena kita hidup sementara di dunia ini, ya, bicara tentang pesawat kemarin, saudara, ya, orang lagi heboh. Anda tahu bahwa kalau kita ke bandara, ya, itu adalah tempat sementara untuk menuju satu tempat yang sebenarnya, saudara. Jadi bandara itu tempat menunggu, bukan tujuan utama hidup ini. Saya mau katakan bahwa bumi ini, saudara, tempat kita hidup hari ini, saudara, ini adalah bandara dalam tanda kutip hidup kita. Ini tempat sementara kita menunggu, saudara. Ada satu tujuan yang sebenarnya manusia akan tuju, hanya ada dua, saudara, yaitu surga apa neraka. Kehidupan kekal apakah hukuman kekal, saudara. Ini dua tujuan yang kita nggak bisa abaikan. Semua manusia nggak bisa abaikan itu. Tapi kita bersyukur, saudara, firman Tuhan menjamin kita. Dia katakan, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus katakan. Betapa bersyukur, berbahagianya kita, saudara, kalau kita tahu, kita udah punya jaminan di dalam Kristus bahwa kita ini ketika mati, saudara, ya, entah kapan waktunya, kita udah tahu tujuannya kemana, saudara. Tidak ada tempat lain selain kepada Bapa, karena kita semua percaya pada Yesus. Amin, saudara. Ini jaminan yang membuat kita hari ini punya pengharapan. Masalah dunia ini banyak sekali, saudara. Pandemi ini jadi seolah masalah yang sangat besar dalam hidup manusia. Tapi masalah terbesar adalah ketika seseorang nggak tahu kemana setelah dia mati. Itu adalah orang yang paling mungkin boleh dikatakan orang yang nggak punya harapan sesungguhnya. Tapi kalau kita udah punya jaminan keselamatan, saudara, maka Anda dan saya adalah orang yang punya pengharapan yang tidak goyah. Punya pengharapan yang kekal, saudara. Karena itu kita jadi orang yang antusias dalam hidup ini, nggak terpuruk dengan masalah hidup ini. Karena semuanya akan berlalu, saudara. Yang kekal itu setelah nanti mati kemana? Itu masalahnya lebih besar dari yang ada di dunia ini, saudara. Bandara ini bukan tempat utama kita tinggal, saudara. Bumi ini hanya sementara kita tinggal. Jadi milikilah pengharapan karena kita tahu, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa telah disediakan bagi kita yang tersimpan di sorga bagi Anda dan saya, saudara. Ayat keempat dikatakan. Kita menantikan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan buat kita. Betapa kita berbahagia, saudara, hari ini. Yuk, saudara, kita mulai melihat dengan cara pandang yang benar bahwa pengharapan kita dalam Tuhan itu pengharapan yang begitu luar biasa, saudara. Ya, seorang milioner, saudara, namanya Eugene Lang, ya, dia satu saat melihat ada satu daerah di Amerika, di New York, saudara, daerah banyak orang miskin yang putus sekolah, saudara, ya. Satu saat dia datang, dia mengatakan kepada orang-orang di situ, anak muda yang lagi sekolah, ya, bahwa dia akan membiayai semua biaya sekolah mereka sampai lulus, ya. Dijamin, saudara, bahwa semua akan dibayar, ditanggung sama Eugene Lang ini, saudara. Yang terjadi sebelumnya adalah tempat itu banyak orang yang sekolahnya tuh putus, ya, tidak selesai, tidak tuntas, saudara, karena mungkin kemiskinan, baik masalah biaya.
Tapi seorang miliuner ini datang, dia mengatakan dia akan menjamin biaya sekolah mereka sampai lulus semua. Yang terjadi adalah saudara, benar-benar semua anak-anak yang dia tanggung ini lulus semua, saudara. Kenapa, saudara? Bukan masalah pada keuangannya, saudara, tapi bicara pada jaminannya, saudara. Kalau kita udah dijamin, maka hari ini kita akan hidupnya bersemangat. Karena orang-orang ini udah dijamin bakal dibiayai semuanya, karena masalahnya mungkin mereka nggak punya uang untuk sekolah. Tapi udah dijamin sama satu orang ini, maka dia akan sekolah dengan semangat, saudara. Akan punya pengharapan, akan punya sukacita, semangat untuk dia melakukan atau menjalani sekolahnya. Saudara. Sama dengan hidup kita, saudara, bahwa kita sudah punya jaminan, sehingga hari ini kita bisa sukacita. Di tengah penderitaan, kita boleh tetap punya sukacita, karena kita tahu ada sukacita yang lebih besar, itu jaminan keselamatan buat kita semua. Ya. Jika ada pengharapan di masa depan, maka ada kekuatan di masa sekarang. Apakah kita punya pengharapan di masa depan, saudara? Pengharapan kita hari ini adalah kita tahu bahwa Tuhan menjamin kehidupan kekal, keselamatan, sehingga kita punya kekuatan di masa sekarang. Kita tahu mungkin kita menderita, kita nggak bisa hindari masalah hidup kita, tapi kita tahu bahwa semua akan berlalu, karena masa depan kita udah dijamin sama Tuhan, keselamatan udah diberikan buat kita. Maka saya percaya kita akan punya kekuatan di masa sekarang ini. Ya. Yang kedua, saudara, pengharapan itu bicara pertolongan Tuhan di tengah keadaan hidup kita. Ayat 5 dikatakan, saudara, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ayat 6 dan 7, yang 7 dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Di tengah penderitaan, saudara, Tuhan turut bekerja, saudara. Karena itu, penderitaan nggak bicara tentang sesuatu yang untuk menjatuhkan kita. Pengharapan, saudara, mesti muncul buat orang-orang percaya, karena Tuhan sudah menjamin bahwa di dalam penderitaan Tuhan sedang bekerja buat kita juga, untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Maka di ayat 7 dikatakan bahwa penderitaan, pencobaan kita alami, saudara, semuanya itu punya maksud, saudara, yaitu untuk membuktikan kemurnian iman kita, saudara. Ya, untuk membentuk karakter kita, untuk membuat kita semakin bergantung sama Tuhan Yesus. Ya, nah itu adalah sesuatu yang kekal nilainya, saudara, yang nggak bisa dibandingkan dengan emas yang fana, saudara, yang diuji kemurnian dengan api. Saudara, kalau firman Tuhan tahun lalu kita belajar dari kitab Yakobus, ada ayat yang mengatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita mengalami pencobaan dalam hidup ini. Kenapa saudara firman Tuhan berkata seperti itu? Kalau orang lagi dicobai, lagi punya masalah, kok berbahagia? Karena kalau kita lihat dari sisi firman Tuhan, karena Tuhan itu memakai setiap pencobaan masalah dalam hidup kita, itu untuk kebaikan kita, saudara. Ya, kita akan semakin diasah, dibentuk lewat pencobaan masalah hidup kita. Dan itu nggak bisa terjadi begitu aja. Kita pengen semakin bertumbuh, saudara. Tuhan izinkan lewat masalah-masalah. Dan itu sudah ditulis dalam firman Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Semakin kita bergantung sama Tuhan, ya, semakin kita punya pengharapan. Karena itu, saudara, marilah kita sama-sama membangun satu pengharapan yang benar, saudara. Bukan kepada pengharapan di dunia ini, saudara. Pengharapan yang benar, saudara, adalah pengharapan yang kita ngerti bahwa bukan berarti masalah itu kita minta Tuhan angkat, ya Tuhan angkat. Ya. Kita minta situasinya, keadaan kita berubah atau mujizat, ya. Selalu bicara sesuatu yang instan terjadi. Wah, kayaknya kita minta sesuatu berubah, ya berubah. Kita minta Tuhan sembuhkan, ya harus sembuhkan. Itu bukan pengharapan. Pengharapan adalah berbicara meskipun dalam penderitaan, kita tahu Tuhan itu turut bekerja. Tuhan turut bekerja di dalam segala keadaan, termasuk masalah hidup kita. Harapan bersumber pada Tuhan yang bisa kita percayai.
banyak orang berpikir bahwa pengharapan itu berbicara tentang sesuatu yang kayaknya yang kita harapkan ya. Ya, kalau orang sakit pengen sembuh pasti. Kalau orang mengalami masalah pengen cepet-cepet dapat jalan keluar. Ada dalam hidup kita ketemu dengan orang yang kita nggak suka, pengen orang ini Tuhan singkirkan atau gimana, tapi nyatanya ada juga dalam hidup kita. Berapa banyak ngalamin itu, berapa banyak yang pengennya sih saya seperti ini, tapi kok kayaknya Tuhan izinkan nggak seperti yang saya inginkan, saudara. Nah, kita mulai lihat bahwa kalau kita berharap dengan kemauan kita terus, kita akan kecewa. Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja loh dalam masalah hidup kita, dengan situasi yang sulit ya dalam hidup kita, maka kita akan punya pengharapan yang sejati. Kita punya pengharapan nggak goyah, saudara. Ya, mungkin boleh nggak saya kasih kesaksian dikit apa yang istri saya alami beberapa waktu lalu. Ya, kita tahun lalu, tahun pandemi, banyak hal lah ya, mungkin teman-teman saudara jemaat juga punya cerita sendiri. Ya, berapa banyak juga tahu apa yang kami alami, bahwa tahun lalu istri saya mencoba melamar kerja. Ya, saya tahu persis apa yang dilakukan, melamar kerja karena ya memang waktunya sudah tepat dia pengen kerja tahun lalu, tapi di waktu yang bersamaan juga masa pandemi ini baru mulai-mulai dan yang terjadi kenyataan di luar kan orang banyak di PHK. Kerjaan sulit banget untuk didapatkan. Sehingga nyari kerjaan begitu ya sulit ya, udah taruh lamaran di beberapa tempat. Sudah banyak lah ditaruh dan ada panggilan interview tapi nggak jadi. Sudah mungkin udah belasan kali, akhirnya sudah nyerah. Harapan kita sebagai manusia pengen ya dapat kerja. Tapi kan kenyataannya sulit ya, masa pandemi orang sulit cari kerja. Akhirnya saya ngomong sama istri saya, udahlah, mungkin ini rancangan Tuhan yang terbaik, mungkin belum waktunya, ada waktunya. Jadi ada pengharapan, bukan nyerah, tapi kita percaya bahwa ya kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana, pasti ada waktu yang terbaik, ada tempat kerja yang terbaik, ada momen atau timing yang terbaik. Akhirnya udah, sempat kayaknya berat di awal ya, karena sudah hampir ada berapa yang diinterview, hampir-hampir jadi, tapi nggak terjadi juga. Ya kalau mau dibilang secara manusia bisa kecewa, tapi pengharapan itu bicara tentang kita tahu, kayak tadi kita belajar, kita melihat ada sesuatu yang baik di depan, walaupun kita belum lihat. Kenapa? Karena Tuhan sudah berbicara lewat firman-Nya. Dia yang turut bekerja dalam hidup kita. Dalam situasi sulit pun dia turut bekerja. Sehingga bagian kita adalah kita taruh harapan kita dalam Tuhan. Jangan di dalam keinginan dan kemauan kita. Sehingga singkat cerita berapa bulan kemudian kita udah nggak berpikir, ya udah jalanin aja kan, seperti biasanya. Tapi luar biasanya berapa waktu lalu, tiba-tiba ada satu tempat ya, perusahaan yang dulu pernah interview dia, tapi nggak jadi. Itu juga kayaknya udah berharap banget waktu itu awalnya. Nggak jadi, saudara, tapi terakhir ini berapa waktu lalu, dipanggil, saudara, dan ya senang sekali waktu dipanggil. Kapan interview? Waktu itu hari apa, saya lupa, Kamis nggak salah. Senin interview ya, berarti berapa hari lagi. Akhirnya, oke, mempersiapkan diri. Tapi setelah ditanya, bisa nggak besok aja langsung datang ke kantor? Kan datangnya, oke, besok ke kantor langsung interview. Hari itu juga, bisa nggak kerja hari ini? Jadi, dia berangkatnya interview, tapi pulangnya udah diterima kerja. Sorenya udah pulang sebagai karyawan, saudara bisa bayangkan, di luar dugaan, dan sampai dia kebingungan, dan akhirnya kita melihat bahwa pengharapan dalam Tuhan itu nggak mengecewakan. Tempat kerjanya, segala sesuatunya benar-benar buat kita adalah yang terbaik untuk saat ini. So kalau ada yang mau makan-makan nanti tanya dia. Anyway, bahwa pengalaman dalam hidup kita mungkin selalu berawalnya nggak nyaman, saudara ya, hal-hal yang tidak nyaman, pahit ya. Tapi kalau kita taruh harapan kita dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dia turut bekerja. Dia adalah Allah yang mengerti setiap keadaan kita. So apapun hari ini keadaan kita, saudara, yuk taruh harapan kita dalam Tuhan. Kenapa? Karena di situasi sulit pun
Tuhan turut bekerja, saudara. Tuhan sangat bisa dipercaya. Amin, saudara. Harapan bersumber pada Tuhan yang bisa dipercaya. Mohon maaf, saudara, ini ada... Ya. Yang ketiga, saudara, yang poin terakhir ini, pengharapan itu, saudara, bicara sukacita yang tidak terkatakan. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ada satu ilustrasi, satu burung naik tinggal, saudara. Ini burung yang berkicau, ya. Ini beda dengan burung lainnya. Kalau burung berkicau, kebanyakan pada saat pagi, ya, suara burung berkicau pada saat terang. Tapi ini burung ini, saudara, jenis ini berbeda dari burung lainnya. Dia berkicau pada saat malam hari, saudara. Ketika semua gelap dan nggak kelihatan indah, saudara, sedikit pun, burung ini seolah menyanyikan pengharapan bahwa terang akan tiba. Kira-kira seperti inilah hidup kita, saudara. Di tengah situasi yang gelap, saudara, kita harus tetap bernyanyi, saudara. Ya, seperti burung ini. Artinya apa, saudara? Tuhan mau kita punya sukacita, meskipun hari ini kita dalam situasi yang gelap. Kita nggak tahu bagaimana menghadapi masalah hidup kita hari ini. Atau kita lagi terpuruk hari ini, saya nggak tahu permasalahan apa hari ini. Tapi biarlah firman Tuhan mengajak kita untuk sukacita yuk, untuk bisa bernyanyi seperti burung ini di tengah kegelapan. Artinya, saudara, kita bisa melihat melampaui itu, saudara, kegelapan yang kita lihat bahwa ada Tuhan di balik setiap keadaan kita. Bagaimana kita bisa punya sukacita dalam situasi sulit, saudara? Yang pertama ayat tadi dikatakan bahwa sebenarnya tadi yang kita juga di poin pertama, bahwa keselamatan itu jaminan buat kita. Jadi itu satu hal yang sudah pasti Tuhan berikan, itu keselamatan dalam hidup kita. Setelah nanti mati kita tahu kemana kita, yaitu sorga. Kita datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus, iman kita kepada Yesus, saudara. Sehingga, saudara, kita hari ini boleh punya sukacita. Itu yang pertama, saudara. Bahkan selain itu juga, saudara, kita bersukacita karena yang pertama, penderitaan dalam hidup ini hanya sementara, saudara. Penderitaan juga adalah cara Tuhan atau alat Tuhan untuk mendatangkan sesuatu yang baik buat kita. Bahkan kita tahu, saudara, firman Tuhan berkata, kalau kita ngalamin pencobaan, kita jatuh, Tuhan nggak akan biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara, setiap masalah hidup kita. Ada hal yang luar biasa, Tuhan kerjakan lewat penderitaan, saudara. Seperti yang dialami oleh Ayub, saudara. Penderitaan tidak akan mengalahkan kita, karena Yesus menjamin bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Yesus telah mengalahkan dunia ini, saudara. Kita teguhkan hati kita. Bahkan terakhir katakan penderitaan itu membuat kita semakin berkembang, saudara. Semakin membuat kita bertumbuh, saudara. Karena itu, saudara, yuk kita bersukacita. Meskipun dalam penderitaan hari ini. Penderitaan dan sukacita itu bisa berjalan bersama. Siapa bilang nggak bisa? Karena kita punya pengharapan dalam Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita alami semuanya sementara. Karena kita tahu kita telah dikatakan, ya, dijamin bahwa kita lebih daripada pemenang. Bahwa Tuhan menjamin bahwa Tuhan turut bekerja dalam keadaan kita, untuk kebaikan kita. Karena itu, saudara, yuk sama-sama katakan bersukacita. Amin. Meskipun saya nggak tahu, mungkin Anda di tengah kegelapan. Mungkin Anda di tengah badai. Mungkin Anda di tengah situasi yang sulit. Sama-sama kita boleh bersukacita hari ini. Bukan menertawakan karena kita lagi sulit, susah, bukan, saudara. Tapi karena kita tahu Tuhan telah menang atas hidup kita. Tuhan telah menjamin kehidupan kita. Ya, saudara. Terakhir saya mau nutup dengan satu hal yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahkan jemaat FJ Pontianak di sini. Saya pengen bagian satu hal yang
menjadi buat saya juga hari ini boleh ada melayani, boleh melihat kebaikan Tuhan itu karena dari muda SMP, SMA, saya terlibat dalam pelayanan. Saya memberi hidup saya untuk melayani Tuhan dari muda, dan saya selalu menemukan satu hal kayak gini. Saya punya kesulitan banyak, secara pribadi banyak pergumulan, banyak masalah, tapi waktu kita melayani saudara, itu ada sukacita yang nggak tergantikan. Jadi kalau Anda mau pengen punya sukacita, saudara, dalam apapun situasi Anda, saran saya secara pribadi adalah yuk kita melayani. Apakah semua jadi volunteers? Enggak, bukan itu maksudnya, saudara. Tapi bicara tentang tujuan hidup kita. Kita dipanggil bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan saya percaya sih, dalam pelayanan saudara kita nggak melulu mulus, kita selalu punya pergumulan sendiri. Kadang ada titiknya kita pengen menyerah. Sering kali udah pengen menyerah, tapi waktu kita melayani saudara, satu hal yang luar biasa. Kita melayani orang lain, ya, kita mendoakannya, memberkati orang lain saudara. Ketika orang lain tuh diberkati, ketika orang lain tuh ngalamin sesuatu dalam Tuhan, dalam pelayanan yang kita lakukan, sukacita itu nggak bisa digambarkan. Sukacita nggak bisa dibandingkan dengan apa yang kita alami, ya, masalah yang kita hadapi. Sehingga itu membuat saya pribadi, saya akan terus melayani Tuhan. Karena itulah kekuatan saya dalam hidup saya. Ya, saudara, pesan saya itu, yuk tetap bersukacita dengan kita bisa melayani orang lain. Banyak orang mengalami penderitaan, ya mungkin ada sekitar Anda, tetangga, teman kerja Anda. Yuk, coba bagikan sukacita, pengharapan sejati dalam Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Firman Tuhan sudah selesai. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang adalah pengharapan yang teguh buat kami. Bapak, bila kami saat ini boleh kembali merenungkan bahwa Tuhan, Engkau punya rancangan yang indah buat kami semua. Pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan Tuhan. Dalam situasi mungkin yang tidak mudah, penderitaan yang kami alami Tuhan, kami belajar untuk melihat ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kami alami Tuhan. Ada sesuatu yang lebih kekal daripada apa yang kami alami hari ini Tuhan. Baik itu masalah pekerjaan mungkin Tuhan, dalam masalah kesehatan, dalam masalah keuangan, dalam masalah keluarga. Kami boleh melihat melampaui itu semua Tuhan, bahwa ada janji keselamatan di masa depan Tuhan. Bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam masalah yang kami hadapi hari ini juga. Sehingga kami boleh punya sukacita Tuhan di tengah penderitaan yang kami alami. Sukacita ini menjadi satu hal yang mewarnai hidup kami, bahwa kami berjalan bersama Tuhan adalah perjalanan yang luar biasa indah. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu, buat firman-Mu Tuhan yang kami boleh dengar hari ini. Bila kami menjadi orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, bukan kepada orang lain atau kepada diri kami. Pengharapan kami dalam Tuhan adalah pengharapan yang kokoh Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini buat setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, aku berdoa dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Engkau boleh menjamah setiap hati mereka, setiap pengharapan yang mulai mengalami layu Tuhan, mengalami penurunan Tuhan, aku berdoa hari ini Tuhan dibangkitkan kembali. Hari ini Tuhan pengharapan boleh tumbuh dan boleh kuat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan yang selama ini mungkin tidak sepenuhnya Tuhan, hari ini akan sepenuhnya kepada Engkau. Pengharapan yang selama ini mungkin tergoncangkan oleh situasi, tapi hari ini Tuhan, jemaat-Mu akan menjadi orang yang berharap di dalam Tuhan. Dan pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah goyah dan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dan perjalanan hidup kami Tuhan dalam pengharapan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, God bless you. Saya serahkan ke Ono. Thank you. Oke, thank you Pastor buat firman Tuhannya, sungguh luar biasa ya. Kita diajarkan kembali untuk menjadi pribadi yang penuh dengan pengharapan, karena kita percaya di dalam Tuhan segala pengharapan itu selalu ada dan Tuhan selalu menyertai kita lewat pengharapan-pengharapan. Oke, kami ucapkan thank you buat Bapak Ibu Saudara semua yang telah beribadah hari ini.
dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan selalu tersalur untuk Anda semua dan kita percaya kita selalu senantiasa diberkati kasih karunia dan berkat dari firman-Nya. Oke, kita akan masuki info pengumuman untuk pekan ini. Oke, kami infokan Bapak Ibu Saudara untuk dapat bergabung di IK Group. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kami undang untuk bergabung di IK Group tahun 2021 ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung, Bapak Ibu Saudara kami ajak untuk dapat bertumbuh bersama di dalam IK Group. Apa sih IK Group itu? Untuk info dan pertanyaan boleh dihubungi Ibu Putriana ya. Nah, untuk Bapak Ibu boleh lihat ada kategori-kategori atau kelompok eye care yang ada, yang sesuai dengan kategori Bapak Ibu bisa dipilih. Oke, info berikutnya persekutuan doa. Mohon maaf ini filenya salah. Bentar ya. 13. Ya mungkin sambil saya infokan ya. Jadi kita adakan persekutuan doa untuk hari Rabu via online ya, via Zoom di tanggal 13 Januari 2021 pukul 18.30. Jadi kami infokan kembali, persekutuan doa akan diadakan secara online via Zoom pada hari Rabu 13 Januari 2021 pukul 18.30. Jadi Bapak Ibu kami ajak juga boleh bergabung di dalam persekutuan doa. Oke, kita lihat info berikutnya. Ya, permohonan doa juga kita lampirkan dalam Google Form dan linknya Bapak Ibu lihat dalam info. Jadi Bapak Ibu boleh sampaikan apa menjadi pokok doa Bapak Ibu Saudara semua lewat Google Form yang akan dibagikan linknya di grup juga nanti, grup WA ya. Oke, berikut adalah laporan persembahan ibadah pekan lalu ya. Ya, untuk persembahan Bapak Ibu juga kita infokan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Injil Sekutu Internasional. Juga Bapak Ibu kita juga menyediakan scan barcode ya untuk aplikasi Gojek ya lewat GoPay ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat GoPay. Lalu juga dapat dikumpulkan lewat amplop atau diserahkan melalui akhir leader Anda semua atau lewat saudara Albert. Jadi itu beberapa cara yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk memberikan persembahan. Oke, info berikutnya. Ya, kita umumkan ibadah online kita adakan kembali pekan depan. Jadi Bapak Ibu Saudara kami ajak lagi untuk bergabung dalam ibadah online FJF Pontianak seperti biasa pekan depan 17 Januari 2021 pukul 9 pagi yang sama ya, via Zoom juga secara online FJF Pontianak. Oke, ada info duka. Jadi kita mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Jong Muiki, yaitu ibunda dari Bapak Yohanes atau nenek dari saudari Vivi ya, yang pulang pada Minggu 3 Januari 2021. Kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai dan memberikan kekuatan pada keluarga, memberikan penghiburan juga pada keluarga yang ditinggalkan, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa selalu menyertai mereka dan sukacita walaupun di dalam kondisi berduka. Oke. Oke, sekian info untuk pekan ini. Thank you sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung dalam ibadah online IFJ Pontianak dan kami terus ngajak Anda untuk dapat beribadah lagi di pekan depan. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan berdoa untuk persembahan. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah kita infokan beberapa cara untuk memberikan persembahan.
dan kita mau persiapkan yang terbaik buat Tuhan, kita memberikan yang terbaik dan kita mau berdoa untuk semua itu. Mari saya pimpin dalam doa. Haleluya. Bapa, kami ucap syukur Tuhan bila kami selalu Tuhan dapat hidup Tuhan sampai hari ini Tuhan, karena semua karena kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, dan dalam pemeliharaan-Mu Tuhan kami percaya Tuhan segala berkat dan anugerah selalu Engkau limpahkan atas hidup kami Tuhan, kesehatan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera selalu ada bagi kami Tuhan. Biarpun kami tahu Tuhan kami berada di dalam segala problem dalam hidup ini, tapi kami percaya kami selalu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami dengan luar biasa. Kini Tuhan kami mau memberi yang terbaik Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap dari pemberian ini dapat suci kuduskan untuk mempermuliakan-Mu Tuhan, perlebar kerajaan-Mu Tuhan, Bapa, untuk pekerjaan misi-Mu dan untuk pemeliharaan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada berkat lain yang dapat tidak berkat lain selain daripada berkat-Mu Tuhan, dan tidak ada hal-hal lain dapat mencuri berkat-Mu selain daripada Engkau Tuhan yang terus memberikan dan melimpahkan atas hidup kami Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita Tuhan, kami mau memberi dengan penuh keikhlasan Tuhan, dan kami percaya Tuhan segala sesuatu berbaik berlipat ganda bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Daniel ya. Oke, thank you, Ton. Kita sudah selesai ibadah kita akan menutup ibadah kita hari ini. Terima kasih buat semua jemaat telah bergabung. Stay safe ya, di dalam situasi masih pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan kita. Jangan lupa pakai masker, mungkin udah setahun kita melewati kebiasaan ini jadi sesuatu yang kayaknya normal buat kita, tapi jangan abaikan karena di luar masih banyak ya kasus-kasus COVID ini, jadi tetap jaga diri kita masing-masing. Oke, baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari saja kita boleh angkat kedua tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengarahkan setiap pandangan kami mengarahkan hati kami kepada Engkau, Allah sumber pengharapan kami, pengharapan yang tidak pernah goyah Tuhan, pengharapan tidak mengecewakan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami boleh menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Baik itu pekerjaan, usaha kami, studi kami, keluarga, dan juga pelayanan kami Tuhan. Dan kami taruh pengharapan setiap hidup kami hanya kepada Tuhan. Yang menjamin kami, yang telah bekerja dan turut bekerja dalam hidup kami, dalam situasi sulit sekalipun, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Inilah sukacita kami Tuhan, bahwa Allah mengasihi kami dengan kasih yang kekal, tidak berubah dulu sekarang selama-lamanya. Jemaat Tuhan saat ini, terimalah berkat Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap jemaat Tuhan FJ Pontianak dari sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadilah berkat dimanapun kau berada, dalam pekerjaan studi dan keluargamu dan pelayananmu, biar nama Tuhan boleh terus dimuliakan, nama Tuhan boleh menjadi nyata, kasih Tuhan nyata dalam setiap apa yang kita lakukan, yang kita perkataan, kita perbuat. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan, amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Silakan buka videonya, kita foto-foto sebentar.